Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir 'alaina ya karim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Masyiral muslimin muslimat mu'minin wal mu'minat. Bapak Ibu jamaah taklim kajian ba'da salat maghrib di Masjid Jenderal Sudirman sampai nanti masuk waktu Isya. Tentunya malam ini Bapak Ibu berbahagia karena senantiasa mendapat curahan nikmat, barokah, hidayah, bahkan inayah, kenikmatan, kebahagiaan, kemuliaan, bahkan kehormatan dari Allah. Insya Allah kenikmatan fiddin wa dunya hatal akhirah. Malam ini kita bersyukur juga karena diberikan kenikmatan Allah dengan segenap kemuliaan jasmani dan rohani kita. Bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini, di mana masjid menjadi tempat yang sangat dicintai oleh Allah, yang Rasul katakan ahabbul biladi 'indallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, dan malam ini kita berkumpul di masjid. Kemudian malam ini luar biasa karena jamaah semakin banyak dan didominasi oleh bapak-bapak, luar biasa ini. Jarang sekali pengajian bapak sedekah oke, biasanya pimpin blindi gitu kan. Saya ada sekitar 24 pengajian yang rutin, yang saya kaji rutin. Ada yang Selasa, Rabu, Kamis, sore, malam, ada yang pagi, ada yang subuh. Ternyata yang didominasi bapak yang paling banyak ada di sini. Di Pogung sekitar 30 orang, di Klebengan sekitar 14 orang, di Sagan bapaknya sekitar 7 biasanya, paling banyak 9. Kemudian di An-Nahr itu ada 12-an, di sini luar biasa. Di Barat itu ya banyak juga, tapi tidak sebanyak ini. Alhamdulillah malam ini semoga kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah, mendapat kenikmatan Allah, dan nanti menjadikan satu kemuliaan dan surga nanti yang menjadi tempat tinggal kita. Tidak berlebihan karena Rasul katakan man salaka thariqan ilal ilmi sahlallahu thariqan ilal jannah. Yang hadir ke taklim ke masjid, maka Rasul katakan digaweke, diomberke, dilencengke, dialuske, diambake, dipadangke, diaspalke jalan menuju surga. Jadi malam ini yang hadir adalah calon-calon penghuni surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Meskipun baru calon, semoga termasuk calon jadi. Alhamdulillah kita bersyukur karena luar biasa kenikmatan Allah betul-betul sangat banyak yang kita terima dan yang kita rasakan dalam setiap harinya. Wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Satu kalimat, wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian akan menghitung nikmatku, maka kalian tidak akan pernah bisa menentukan jumlahnya. Silahkan kau hitung nikmat Allah dengan cara apapun, dengan cara bagaimanapun, dengan siapapun, dimanapun, sampai kapanpun, bahkan dengan alat apapun, kalian tidak akan pernah bisa menentukan jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betul nggak kira-kira? Yusawu, bisakah kita menghitung sehari mata kita berkedip berapa kali? Mripate sedina kedap ping pira, gulune nyelingo ping pira, tangane obah ping pira, sikile selonjor ping pira, Pak Isnan? Kira-kira jenengan lambene sedina obah ping pira? Luar biasa. Berbicara
kita makan, kita minum, kita berzikir, kita berdoa, kita baca Quran, kita mujahadah, kita ngobrol, kita ngerumpi, kadang ngrasani tanggane, kadang nesu karo kucing ya nganggo lambe, nganggo tutuk, nganggo ilat, nganggo late, nganggo lisan, nganggo mulut. Sehari kira-kira bibir kita bergerak berapa juta kali. Luar biasa. Ini nikmat dari Allah. Jadi mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berbicara, tangan bisa bergerak, bahkan kaki bisa melangkah. Ini semua adalah kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Itu baru yang ada di dalam tubuh kita, belum yang di luar tubuh. Semua yang di alam ini adalah untuk rahmatan lil alamin, untuk kemuliaan umat manusia. Kadang saya berpikir ada penjual durian, bakul durian, iso payu pirang-pirang truk, pirang-pirang keranjang, nganti ono bakul durian kok ora sholat, ora mikir durene sapa. Bakul pitik kok ora sholat, ora mikir pitike sapa. Bakul anggrek dengan berbagai macam warna bunganya kok tidak beribadah, tidak berpikir itu anggrek dari siapa. Bakul iwak sak laut sak akuarium ora gelem salat ora mikir iwake sapa. Bakul manuk kok ora gelem salat ora mikir manuke sapa. Iya ada pokse, ada cocak ijo, cocak rawa, ada kutilang, ada puter, ada deruk, ada perkutut. Satu perkutut orang di Karangayam ditawar juaranya 300 juta. Kutut cici 300 juta, kurungannya meter Pak Isna, selawi yuto. Satu kutub juara nasional Piala Raja 300 juta tawarannya, kutub satu, luar biasa. Ini berarti kenikmatan Allah luar biasa. Makanya mari kita bersyukur bahwa nikmat Allah betul-betul sangat banyak kita rasakan, sampai Allah katakan dalam surah Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tayna kal kautsar. Ini surat yang paling dicintai oleh ibu-ibu terutama bila dibaca oleh imam di saat sholat tarawih. Angkat tarawih kok imame ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna. Plong gitu kan. Salatnya mesti cepet banter dan rampung. Ini surah yang sangat pendek, bahkan merupakan surat terpendek dari 114 surah dalam Al-Quran. Saya menghitung ada 3 surah yang ayatnya cuma 3. Satu Al-Asr atau Idza. Yang satu Al-Asr atau Wal Asri. Yang kedua An-Nasr atau Idza. Yang ketiga Al-Kautsar atau Inna a'tayna. Al-Asr, An-Nasr, Al-Kautsar. 3 surah yang ayatnya cuma 3. Kulhu 4, Al-Falaq 5, An-Nas 6, Al-Fatihah 7. Al-Kautsar itu juaranya, surat terpendek dari 114 surah di dalam Al-Quran. Tetapi ternyata kalau kita kaji tafsirnya punya makna yang sangat dalam. Bahkan ulama mengatakan sebagai wujud syukur yang tertinggi di hadapan Allah adalah ada di dalam Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Sungguh Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak. Kenapa saya katakan nikmat? Mergo saking akeh. Bapak Ibu sekarang duduk ternyata juga nikmat. Iso selonjor, rong lonjor, telung lonjor, patang lonjor, iso layah-layah, iso santai, iso wujud, iso dahar, iso sare, masuk kamar mandi, refreshing, iso torik, iso buas, iso mancing, iso dolan, tekan pantai. Setiap hari kita selalu menggunakan dan mengkonsumsi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita punya waktu pagi, siang, sore, petang, malam. Sekarang malam, besok pagi, kemudian siang, kemudian sore, petang, malam lagi. Besok pagi, siang, sore, petang, malam, terus berganti, tidak pernah putus. Kita selalu menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Berkedip adalah nikmat, bergerak adalah nikmat, bernafas adalah nikmat. Sampai ada ulama sufi namanya Sufyan Tsauri mengatakan, jadikan desahan nafasmu menjadi kalimat-kalimat ilah.
Jadikan desahan nafasmu menjadi kalimat-kalimat ilah. Napa karepe saben ambekan kon emut kalih Gusti Allah. Setiap bernafas harus ingat pada Allah. Kenapa? Setiap nafas kita adalah atas izin pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah wis mandek jantunge, mandek ambekane, wis mandek urusan kabeh donyane. Betul enggak? Pak Jentit lolo-loba wong mati wis ora obah, mergo yen obah medeni bocah nek urip golek duit. Ya cari barokah dong. Duit yang sing penting mendapatkan barokah. Maka jelas nikmat Allah sangat banyak. Maka Allah lanjutkan dalam ayatnya, fasalli li rabbika wanhar. Atas nikmat yang begitu banyak itu Allah lanjutkan satu ayat berikutnya, fasalli li rabbika wanhar. Maka fasalli, jelas ayatnya sholli berarti sholat. Maka sholatlah kepada Rabbmu wanhar dan berkorbanlah. Maka sepakat ulama tengah menyampaikan bahwa wujud syukur yang tertinggi kepada Allah satu dengan mengerjakan ibadah yang namanya sholat. Yang kedua, laksanakan ibadah kurban. Mari kita kaji yang pertama, sholat. Kenapa sholat? Karena sholat itu satu menjadi ibadah yang sangat penting, bahkan menjadi kuncinya dari semua amal kita. Diterima atau tidaknya amal kita di hadapan Allah adalah diawali dengan ibadah yang namanya sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdi min yaumil qiyamah as-sholat. Amal yang nanti ditanyakan pertama kali ngarep dhewe ning ngarsane Gusti Allah itu adalah ibadah yang namanya sholat. Bahkan kalau saya katakan sholat itu ibadah yang paling rutin yang kita kerjakan dalam setiap harinya. Kita puasa cuma di bulan Ramadan, khusyuk tawadhu cuma 1 bulan. Orang haji, wah luar biasa, di Mekah, di Madinah, Arafah, Muzdalifah, Mina hanya maksimal 40 hari. Kita infak paling-paling ya seminggu sekali pas Jumatan. Kadang-kadang 12 orang pedok karo kotak gitu kan. Pedok nemes kelewat mergo mangkate telat. Baca Quran cuma kadang-kadang. Zakat fitrah cuma setahun sekali. Zakat mal nunggu nisab. Tetapi yang namanya sholat sehari semalam kita kerjakan 5 kali paling rutin. Bahkan kalau saya gandengan dengan urusan jasmani kita punya waktu pagi, siang, sore, petang, malam. Rohani kita pagi ada subuh, siang ada zuhur, sore ada asar, petang ada maghrib, malam ada isya. Pas Pak tangkapannya Pak, pagi kita bertemu subuh, siang bertemu zuhur, sore bertemu asar, petang bertemu maghrib, malam kita masih bertemu dengan isya. Besok akan terulang terus. Bahkan ada orang bertemu pagi tapi nggak bertemu dengan subuh. Dia bertemu dengan waktu pagi tapi nggak ketemu karena subuh. Niku ya Allah lho Pak. Ada orang bertemu dengan siang yang panjang, ya jam 8 sampai jam 3 sore lah. Dia nggak ketemu dengan zuhur. Ning pasar, ning kantor refreshing, nyambut gawe, dolan, kuwes, touring, ning ora padha karo zuhur. Berarti dia hanya mendapatkan nikmat jasmani, tetapi belum mendapatkan nikmat rohani. Bahkan ada yang bertemu dengan malam yang panjang, iso badminton, iso volley, iso apa ya nek bengi, badminton, volley, catur, ning cakruk tekan iso romblo, tekan subuh ning ora padha karo ngisan. Berarti dia hanya mendapatkan nikmat jasmani tetapi belum mendapatkan nikmat rohani. Jasmani kita tiap hari bertemu waktu yang namanya pagi, siang, sore, petang, malam. Rohani kita subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan jasmani dan juga kemuliaan urusan rohani. Makanya nikmat Allah tidak pernah putus. Maka sholatnya jangan sampai putus. Nikmat Allah tidak pernah berhenti. Ya sholatnya jangan sampai berhenti.
Nikmate Gusti Allah ora tau mandeg, ya salate aja nganti mandeg. Nikmate Gusti Allah ora tau leren, ya salate aja nganti leren. Mengko nek dilareni nikmate awake dhewe mung disolatke. Betul enggak? Nikmate Gusti Allah ora tau leren, salate aja nganti leren. Mengko nek wis dilareni nikmate awake dhewe ya mung disolatke. Makanya sholatlah di belakang imam sebelum nanti kamu disolati di depan imam. Hati-hati Bapak Ibu, sholatlah di belakang imam sebelum nanti kamu disolati di depan imam. Nek sholat di belakang imam berarti isih urip. Nek disolati di depan imam berarti wis dadi mayit. Mau pilih yang mana, sekarang atau nanti? Mujur ngalor madhep ngulon legorong penak disolati kok yen atau sholat ya mengkari teteh ono gitu kan. Kenapa? Yang nanti menjadi awal mula pertanyaan di hadapan Allah adalah as-sholat. Jadi mari saya berharap kita bisa bersyukur dengan yang sangat mulia ini dengan menjaga sholatnya, jaga sholat wajibnya. Dan sekarang yang sudah berumur tua, tolong tambah sholat sunnatnya. Jaga sholat wajibnya, tolong tambah sholat sunnatnya. Kenapa? Barangkali dulu sholat kita ada yang kurang, ada yang belentang-belentong, ada yang tidak mengerjakan, ada yang cuma kadang-kadang, ana sing berling, nek kober karo nek eling. Angger pas kober agi ora eling, mbasan pas eling agi ora kober. Kadang subuh kesiangan, zuhur di pekerjaan, ngasar di perjalanan, maghrib kecapean, nisa ketidur. Bahkan ada yang dulu barangkali babar blas tidak mengerjakan sholat. Kenapa? Mungkin keluarganya belum tahu sholat, tetangganya nggak ada yang sholat, belum ada masjid Jenderal Sudirman, belum ada pengajian, belum ada ustaz yang ngajak sholat. Barangkali ada dulu kita bablas ratau sholat. Sekarang tolong jaga wajibnya dan tambah sholat sunatnya. Kenapa Rasul katakan barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dicatat namanya tebal-tebal di atas pintu neraka. Sapa sing ninggalke salat kanthi sengaja dicatat jenengmu kandel-kandel ning dhuwur lawang neraka. Semakin banyak dulu kita meninggalkan salat, semakin tebal nama kita di atas pintu neraka. Bayangkan, besok tak ada pilihan lain. Makanya sekarang kita punya umur panjang, hapus tulisan itu dengan apa? Perbanyak salat sunat. Dulu gak sholat wajib barangkali, atau ada yang kurang, belentang-belentong tertulis nama kita. Sekarang dibusak, dihapus, disetip dengan apa? Sunat menghapus, sunat menghapus, sunat. Setiap sunat itu berarti bisa menghapus barangkali dulu kita ada sholat yang tidak kita kerjakan, atau minimal sholat kita barangkali kurang khusyuk meskipun kita sudah diberikan ampunan oleh Allah, tetapi dengan menambah sholat sunnah insya Allah, maka amal kita semakin mulia dan kita semakin afdal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya dan pintunya amal adalah sholat. Maka saya berharap mari kita betul-betul bisa menjaga sholat wajib kita, syukur jamaah kita, dan tolong tambah sholat sunatnya agar apa? Kita semakin mulia di dunia dan insya Allah juga mendapatkan ridho barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas kita pasti ingin mulia dunia dan mulia di hadapan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia harus hasan, harus thayyib, harus khair, harus terhormat, harus mulia, terpandang di dunia, tetapi wa fil akhirati hasanah, di akhirat harus hasan, thayyib, khair, mulia dan terhormat di hadapan Allah. Bahkan kalau perlu kita mendapatkan satu tempat yang Allah janjikan, maqamah mahmud, tempat yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa
mamati lillahi rabbil alamin. Yang utama adalah inna sholati, sholat dulu yang utama, wa nusuki, dan ibadah yang lain selain sholat, ya taklimnya, Qur'annya, zikirnya, doanya, infaknya, sedekahnya, kurbannya, zakatnya, dan semuanya. Yang pokok inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, serta matiku, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, wujud syukur yang tertinggi adalah dengan mengerjakan sholat. Ternyata di dalamnya ada sujud, dan Rasul katakan sedekat-dekat hamba kepada Allah adalah di saat dia bersujud. Maka orang sujud orang yang paling tawadhu kepada Allah dan tawadhu kepada sesama umat manusia. Tawadhu berarti ibadah kita dijamin sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, tolong jaga sholatnya. Syukur yang tertinggi kepada Allah atas segudang nikmat yang sudah kita gunakan dan terus akan kita dapatkan. Yang kedua, berkorban. Ada orang mengatakan harus berdina korban, oke lah. Kadang kita taklim juga berkorban waktu, tenaga, ada yang urunan senai, berkorban infak, sedekah. Kita biasa berkorban membantu orang lain, menolong saudara untuk urusan anak, urusan istri, orang tua, tetangga dan sebagainya. Tiap hari kita sudah biasa berkorban. Baik urusan hablum minallah termasuk urusan hablum minannas. Tetapi berkorban dalam surah Al-Kautsar dimaknai menyembelih binatang korban yang sudah layak untuk dikorbankan menurut hukum syar'i derek dawuh Kanjeng Nabi. Menyembelih binatang korban yang sudah layak untuk dikorbankan, sehingga di Indonesia dikatakan sesok bodo besar. Luar biasa Pak. Sesoknya bodo besar, berarti lagi kaya bodo, nggak ada bodo kecil, nggak ada. Kenapa? Kenapa dikatakan bodo besar? Belum bisa ngerti. Sesok bodo besar. Apa sebabnya? Saya dipotongnya apa? Wedhus, domba, kambing, biri-biri, sapi, lembu, kerbau, unta. Yang dipotong itu binatangnya besar-besar. Beda dengan kemarin waktu Idul Fitri. Yang dipotong apa? Ayam, mentok, bebek, endok, paling-paling yo opor, lawuh, tahu karo tempe, gitu kan, tambah jangan kerencek. Kecil yang kita makan, tapi besok luar biasa, bersyukur betul. Bodo besar. Ternyata disunnahkan, bahkan yang mampu sebetulnya diwajibkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Korban yakrobu kurbanan. Dengan berkorban berarti kita apa? Semakin bertakwa kepada Allah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inti dari ibadah kurban adalah agar kita semakin dekat kepada Allah. Jangan sampai kita punya anggapan aku orang duwe, saya nggak mampu, saya nggak punya, aku wong seken, aku wong pinggiran, aku wong pinggir kali, hasil tengah kali sopo gitu kan. Aku wong pinggir kali, aku wong orang duwe, saya orang miskin, orang nggak punya. Nanti akan menjadi doa kita semuanya. Selama kita merasa tidak mampu, sampai kapanpun kita tidak akan pernah merasa mampu. Bahkan kadang-kadang ada di kampung saya, aku rasa kurban butuh aki oke, butuh aki oke. Aku orang mampu motornya NMAX. Saya nggak mampu, TV ini 43 in, khususnya 10 kamar, tidak mampu katanya. Urusannya saya pirang-pirang. Tekan kapan orang bakal rampung urusanmu sebelum alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sebelum mulutmu disumpal dengan tanah, tidak akan pernah selesai urusan duniamu. Maka saya gambarkan bahwa kenapa berkorban adalah orang yang sangat dekat kepada Allah. Kita sudah biasa zakat mal. Zakat mal itu cuma 2,5%. Dengan 2,5% harta kita sudah bersih Bapak Ibu. Zakat kalau kita keluarkan, harta kita, gaji kita, batik kita, uang kita sudah dibersihkan Allah dengan apa? Zakatul mal. Ternyata zakat mal cuma 2,5%.
sisanya 97,5%. Untuk siapa? Kita dan keluarga kita. Banyak yang kita makan. Jadi kalau kita punya uang 1 juta kelebihannya, maka zakat malnya cuma 25.000 rupiah. Sisanya berapa? 975.000 rupiah. Turaya oke, nganggo banget. Kalau kita punya uang 5 juta, zakat malnya berapa? 125.000 rupiah. Sisanya berapa? 8.875.000 rupiah. Turah oke banget. Naik tuku uyah sakranjang gitu kan. 5 juta hanya keluar 125.000 rupiah. Sudah bersih itu. Kenapa? Sudah zakatul mal. Yang kedua, kita makan tiap hari, zakat jiwa. Ternyata hanya 2,5 kilogram beras. Zakat fitrah berapa kilo sih? Cuman 2 kilo. Ada yang minta ditambahin 3 kilo, silahkan lah. 3 kilo lah katakanlah. Zakat fitrah cuman 3 kilogram beras. Meng beras tok, ra nganggo lawuh, ra nganggo jangan, ra nganggo rendang, ra nganggo tempe kemul, ra nganggo lele, ra nganggo bakso, ra nganggo buah, ra nganggo es teh. Zakat fitrah cuma 3 kilo, 2,5 kilogram beras. Makanan pokok tok mboten dilewatke. Itu berarti sangat murah tetapi penuh dengan barokah. Ternyata zakatul fitri tuhrutan lisoimi minal lahwi warrafasi. Zakat fitrah mengantarkan pahala puasa sekaligus membersihkan jiwa dari apa? Setahun kita makan kira-kira berapa ribu piring. Belum tambah bakso, bakmi, bakwan, bakpia, bakpau, bakmandi, bak sampah. Wow, kayak buangan Pak. Saya kadang tuku mie sing letak, jenenge mie letak. Wedang wuh. Nah, wedang kaya wuh ya Pak. Makanya kita banyak cuman 3 kilogram beras tok. Ranggo lawuh, jangan sayur, buah dan susu gak ada. Ternyata sangat murah tetapi barokah. Yang keluar sedikit, yang kita makan setahun banyak, insya Allah yang kita makan bersih. Satu lagi, kalau kita punya uang 365.000 rupiah misalnya, begitu kotak infak berjalan, kita buka dompet ada uang 365.000 rupiah. Ratusan 3, 50-an 1, puluhan ribu 1, 5.000-an 1. Dibuka klek, yang masuk berapa? 5.000 kepepet. Walah, orang-orang bulan toh. Coba 367 lah kamu set leboke warnane abu-abu, angkane loro, ndole telu rong. Tapi sudah ngisi kotak kan? Iya kan, walhamdulillah wis ngisi kotak Jumatan 2.000. Padha karo toilet gitu kan. Ya naikkan lah kalau bisa coklat, cukur ya ungu, tambah bagus ya hijau, luwih apik ya biru, nek abang, kleru. Ya kadang-kadang merah, tapi kan jarang-jarang kan. Saya juga gitu, merah ya paling-paling ada pengajian yatim piatu, ada pengajian apa di Jati, muslimat kemarin tadi sore ada. Kadang-kadang anak bendino 100 saya mikir lah. 5.000 sudah bagus sekali. Sisanya 360.000 untuk siapa? Untuk kita makan. Untuk rokok, untuk bakso, untuk kafe, untuk jajan, macam-macam. Ternyata yang kita infakkan cuma 5.000 rupiah sudah bagus dan luar biasa. Kalau mau sahabat Jumat 5.000 ajak istiqomah. Ini ngejoroknya Bu. Sekarang surga harga 2.000 sudah habis kapingannya. Bakal ketemu, tapi gak apa-apa, yang penting ikhlas. Jadi zakat fitrah cuma 2,5%. Zakat mal 2,5%, zakat fitrah cuma 2,5 kilo. Dan kita infak, ya lebih banyak yang kita ambil untuk makan dan untuk hiburan kita. Tetapi kalau kita sudah berani berkorban, luar biasa. Kita mengambil cuma maksimal sepertiganya, yang kita bagi ternyata lebih dari 2/3 dari hewan yang kita korbankan, baik kambing, lembu maupun unta di Mekah Madinah. Ternyata sahibul korban
hanya berhak mengambil maksimal sepertiga. Itu pun nggak lebih kurang biasanya. Sisanya dibagi untuk saudara, untuk warga, masyarakat, orang yang butuh. Kalau perlu kita lempar ke Gunung Kidul, ke Kulon Progo atau kemana. Ternyata yang kita ambil untuk keluarga maksimal sepertiga. Yang kita bagi lebih banyak, lebih dari 2/3 kita berikan kepada saudara atau orang lain. Sehingga orang yang sudah berkorban Allah termasuk berani memberikan yang lebih banyak untuk orang lain dibanding yang kita makan untuk diri kita, dan kebaikan itu kalau orang itu betul-betul akan syukur sebagai hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sama sudah masuk waktu jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita laksanakan perjalanan yang sangat mulia ini. Jangan sampai kita itu apa ini? Di samping yang sudah berubah oleh sembilan, yang sudah kadang-kadang berubah juga sembilan, yang sudah sering berubah alhamdulillah, yang barangkali yang tahu berubah lebih alhamdulillah, yang belum pernah berubah bismillah la haula wala quwwata illa billah. Jangan sampai tidak punya. Yang sekarang kalau Bapak Ibu mengambil satu hari 10.000, 1 tahun 3.650.000, rutin satu hari 10.000, setahun baru rombongan 1. Betul kan? Sehari 10.000 berat atau ringan? Apa yang Pak mana 5.000, 2 tahun kita bisa berkorban. Bayangkan uang 5.000 boleh pasar, ini gimana? Tinggal makan itu apa Mas? Tempe, bulan itu telur. 5.000 satu rutin tiap hari, 5.000 habis belanja 5.000 habis kalau 5.000 rutin tak gamen. 1 tahun 1 juta dapatkan, 2 tahun 3.600.000 rupiah. Dengan 5.000 2 tahun kita bisa menjadi seorang ibu berkeluarga. Anak kau juga bisa. Anak kau saja jadi berkeluarga. Aja sih Mas, saya 5.000 Mas. Kenapa? Kamu kalau beli bubur berapa? Beli paketan berapa? Beli BBM berapa? Bayar kos berapa? Sehari 5.000. Ternyata dia 2 tahun bisa ikut berkorban. Ilmu orang tua satu sehari 5.000, 2 tahun jadi korban sapi. Kalau berkambing ternyata masih ada sisa. Nah akhirnya ternyata kalau kita gunakan, saya yakin Allah akan memberikan kemampuan. Karena dia bilang, jangan sampai kita menghadap Allah sekali sementara kita punya barang-barang yang di luar rumah kita, punya kulkas, punya kompor, punya televisi, punya almari, punya motor, punya sepeda, bahkan punya mobil, punya lampu yang bermacam-macam. Tetapi kenapa kita tidak lebih bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan amalan ibadah kurban? Kenapa? Kurban yang kita ambil cuma sedikit, yang kita bagi ternyata lebih banyak dibanding yang kita makan untuk diri kita dan keluarga kita. Ini bentuk hamba yang abdan syakuro, selalu bersyukur kepada Allah atas segudang kenikmatan. Bahkan ada satu fikih mengatakan apabila kita berkorban maka pahala akan sampai di hadapan Allah
sebelum darah kurban itu menetes sampai ke bumi. Siapa berkorban maka pahala akan sampai di hadapan Allah sebelum darah kurban itu menetes sampai ke tanah. Bayangkan begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza minka fataqabbal. Sebelum darah binatang yang dipotong menetes sampai ke tanah, pahala sudah sampai di hadapan Allah. Begitu cepatnya Allah menerima pahala orang-orang yang rela ikhlas melaksanakan ibadah kurban. Cuman saya berpesan, jangan sampai kita sudah berkurban tiap tahun tapi masih merasa aku nek ora rombongan kae, wegah aku kudu karo Pak Kae. Ada loh Pak kampung saya, ini rombongan kaji-kaji, sampai gede-gede, anak kayak main pedet, itu kan ada kan. Rombong hebat, rombongan pertama, turunannya ya patang yuto, rombongan kaji-kaji lu kayak sampai ini ganteng, gede puluh, blenduk toh, asik kayak dewe, kayak pedet pos sapi toh. Kalau sampai beranggapan seperti itu, pahala Anda akan hancur saat itu juga. Ini loh kadang kurban mergo barang sing ketok. Jadi kadang orang tidak bisa menjaga keikhlasan dalam berkurban, bahkan kadang-kadang menghina orang lain. Banyak Pak di kampung Pak. Bahkan panitianya Pak. Panitia ini belah wedhus, iki wedhus kok cepet to. Belah wedhus kayak kanggomu nih, iki wedhus apa cepet to. Wis panitia ora korban menyang kayu sing korban, gek mangane akeh mengke daging. Ini berarti makanya saya berharap yang berkorban tolonglah bismillah, besar kecilnya itu urusan belakang. Kenapa? Ibadah yang berebut harta benda itu didilih tiga. Yang pertama adalah ikhlasnya, yang kedua adalah manfaatnya, yang ketiga baru besar atau nilai rupiahnya. Tolong ikhlas dulu, kemudian manfaatnya, baru nanti nilai rupiahnya itu yang ketiga. Kalau tidak ikhlas maka amal kita akan sia-sia, tidak akan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong nanti kalau panitia juga jangan sampai wis dari panitia malah ngece, alah mun pakai mesti rombongan cilik-cilik, wis panitia ngece ngenyek ra korban mangane oke, ngumpet ke daging gitu loh. Kayak pilih kayak ngumpet ke sambel sapi, nah gitu loh, kita ngumpet ke mana bagian yang sorgot, tak cukup bar maghrib, nonton tampil itu menangi, bar maghrib koyo sambil isol sapi, ternyata ada orang yang menyembunyikan diambil malam hari. Ini loh kadang-kadang loh. Tolonglah kita beribadah dengan ikhlas, harapannya panitia juga mendapat ibadah yang mulia, pahala yang mulia, dan kita menjadi hamba yang bersyukur. Insya Allah semakin bertaqarrub ila Allah, semakin dekat kepada Allah. Insya Allah dengan dekat maka amal-amal kita akan mudah diterima, dan apa yang menjadi harapan doa kita, udmuni astajib lakum, akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, syukur itu dengan berbagai macam jalan, tetapi dua hal yang utama. Satu, jaga sholatnya. Dua, laksanakan ibadah korbannya, agar apa? Menjadi hamba yang semakin mulia. Kenikmatan dunia insya Allah nanti sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kelebihannya mari kita gunakan bersama-sama, dan bila ada kekurangannya tentunya saya pribadi mohon maaf yang seakhiri. Billahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.